Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Perikop Injil hari ini menceritakan bahwa Yesus dengan para muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, para murid Yesus memetik bulir gandum itu dan kemudian memakannya. Dan itu terjadi pada hari Sabat. Bagi orang Farisi, tindakan para murid Yesus ini melanggar hukum Sabat. Orang-orang Farisi itu katakan, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Yesus menanggapi itu dengan mengingatkan mereka akan peristiwa di mana Daud memberi makan pasukannya yang lapar dengan roti kudus, yaitu roti sajian yang ditempatkan dalam tabernakel. Menurut hukum yang berlaku, roti seperti itu hanya dapat dimakan oleh para imam dari rumah Allah. Akan tetapi diberikan Daud kepada pasukannya atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, aturan mengenai hari Sabat senantiasa dipegang teguh dan dilakukan oleh orang-orang Farisi. Tetapi karena memiliki pemahaman yang kurang, orang-orang Farisi sering terjebak dalam kemunafikan, terbuai pada suatu tindakan penegakan aturan semata. Mereka tidak melihat apa sebenarnya hakikat dari sebuah aturan dan hukum itu. Sesungguhnya aturan dan hukum itu dibuat dengan maksud agar hidup menjadi lebih baik. Aturan bukan untuk menyakiti dan menyengsarakan. Saudara-saudari, dalam hidup sehari-hari kita banyak menemui peraturan dan undang-undang. Tentunya semua hal ini dibuat demi suatu tujuan, yaitu supaya manusia bisa hidup baik, aman, dan teratur. Tidak ada satu tempat pun di bumi ini yang tidak memiliki hukum dan aturannya. Pada dasarnya, hukum dibuat bukan untuk dilanggar. Bacaan Injil hari ini sesungguhnya bukan untuk mengajari kita supaya melanggar hukum. Di sini Yesus hendak mengatakan bahwa kebijaksanaan itu penting.
penting dalam menjalankan hukum. Hukum boleh saja dikesampingkan apabila kita sedang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan. Perjuangan ini tentunya bukanlah untuk kepentingan pribadi, tetapi kepentingan yang menyangkut orang banyak. Perbuatan yang diajarkan oleh Yesus ini sangat perlu dan penting untuk ditanamkan dalam hati setiap umat beriman. Sekali lagi ditandaskan bahwa hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Saudara-saudariku, sebagai orang beriman, kita diajak untuk bijaksana dalam memandang hukum dan peraturan itu. Jangan sampai hukum dan peraturan itu mengubah hidup kita menjadi manusia robot yang hidupnya hanya digerakkan oleh hati nurani yang tumpul, kasih yang nikil terhadap sesama, dan relasi yang gersang dengan orang lain. Yesus memberikan arah baru, yaitu menempatkan hukum dalam konteks dan proporsinya. Pada dasarnya, hukum untuk meluhurkan martabat manusia. God bless you.